Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatma Nur Aisyah, NPM 21144600147 dari kelas A421, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah kewarganegaraan yang diampu oleh Bapak Heru Nurkiansah, MPD. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai perkembangan konsep citizenship dan perkembangan baru citizenship. Baik, yang pertama saya akan menyampaikan mengenai perkembangan konsep citizenship. Kewarganegaraan sendiri merupakan terjemahan dari bahasa Inggris yaitu citizenship. Menurut Brian S. Turner, kewarganegaraan merupakan seperangkat praktik atau tindakan yang mencangkup yudisial, politik, ekonomi, dan budaya yang dapat menentukan seseorang sebagai anggota masyarakat yang kompeten. Sebagai konsekuensinya, membentuk aliran sumber daya kepada orang-orang dan kelompok-kelompok sosial. Kemudian, kewarganegaraan bukan semata-mata hak atau status legal formal, tetapi suatu identitas yang beragam. Kemudian yang selanjutnya, kewarganegaraan tidak pasif, tetapi aktif, bahwa hak tersebut perlu diperjuangkan. Kewarganegaraan bukan hanya berhubungan dengan negara, nasion, tetapi terkait dengan banyak ragam komunitas sebagai identitas seseorang, misalnya komunitas atas dasar region, etnik, bahasa, agama, dan kelompok sosial lain. Dalam definisi lain dikatakan bahwa kewarganegaraan merupakan keanggotaan dalam komunitas politik yang dalam sejarahnya perkembangan diawali pada negara kota, namun sekarang telah berkembang pada keanggotaan suatu negara. Kewarganegaraan merupakan implikasi pada kepemilikan hak untuk berpartisipasi dalam politik. Kemudian orang yang sudah menjadi dan memiliki keanggotaan penuh disebut sebagai citizen. Makna kewarganegaraan menurut Roger M. Smith yang pertama yaitu sebagai hak politik untuk berpartisipasi dalam proses pemerintahan. Yang kedua, sebagai status hukum yang secara syah diakui sebagai anggota dari komunitas politik negara yang berdaulat. Yang ketiga, keanggotaan dari suatu komunitas, bahwa kewarganegaraan merujuk pada asosiasi atau keterkaitan tidak hanya pada suatu negara tetapi juga komunitas lain. Yang keempat yaitu seperangkat tindakan, artinya kewarganegaraan tidak hanya mengimplikasikan adanya keanggotaan saja tetapi juga ketentuan-ketentuan dan perilaku warga negara. Warga negara merupakan anggota syah dari suatu masyarakat, sedangkan kewarganegaraan merupakan seperangkat karakteristik dari seorang warga negara. Adapun atribut kewarganegaraan yang pertama yaitu elemen kewarganegaraan adalah adanya rasa identitas atau kesadaran bahwa ia adalah warga negara dari suatu negara. Yang kedua yaitu warga negara merupakan kepemilikan atas hak-hak tertentu. Yang ketiga, kewarganegaraan terdiri dari tanggung jawab, kewajiban, dan tugas yang berhubungan atau bertugas terutama untuk pemenuhan kepentingan publik. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu bentuk sistem feodal menurut Herter. Yang pertama yaitu sistem feodal. Nah, ini berhubungan dengan warga negara komunitas politiknya yang bersifat hierarki. Yang kedua yaitu monarki, yang ketiga tirani, yang keempat nasional, yang kelima sistem kewarganegaraan atau citizenship system. Kewarganegaraan memiliki makna yang luas tergantung pada sudut pandang. Nah, kewarganegaraan bukan sekedar status tertentu yang ditentukan oleh seperangkat hak dan kewajiban. Kewarganegaraan merupakan bentuk identitas politik seseorang, juga ditentukan dari sistem politik di mana dia berada. Baik, untuk yang kedua, di sini saya akan menyampaikan mengenai perkembangan baru citizenship. Dalam filsafat politik, kewarganegaraan merujuk tidak hanya pada status hukum, tetapi juga suatu gagasan normatif bahwa mereka memiliki partisipasi yang penuh dan setara dalam proses politik.
Teori kewarganegaraan menekankan pada atribut partisipasi warga, karena kewarganegaraan sebagai identitas yang membantu mengintegrasikan anggota masyarakat. Nah, konsep kewarganegaraan sendiri terdiri atas 3 elemen. Yang pertama, kewarganegaraan sebagai status legal. Yang kedua, warga adalah agen politik. Yang ketiga, kewarganegaraan dalam komunitas politik. Untuk model kewarganegaraan republikan dan liberal dapat ditelusuri dari tulisan Aristoteles, Cicero, Machiavelli, dan Rousseau. Prinsip kunci dari model kewarganegaraan republika adalah pemerintahan sipil. Untuk kewarganegaraan liberal diawali dari adanya hukum Romawi yang menekankan kewarganegaraan sebagai status legal, perkembangan baru konsep kewarganegaraan. Perkembangan baru konsep kewarganegaraan ini sekarang tidak lagi national citizenship, tetapi post-national citizenship, dan identitas lain seperti identitas religius, regional, etnis, dan jenis kelamin menentang dominasi naratif nasional ini. Contohnya seperti kasus di Eropa dengan banyaknya pekerja, migran, pengungsi, kelompok ahli yang berasal dari nasional lain. Nah, untuk konsep kewarganegaraan pasca nasional atau post-national citizenship berusaha menjelaskan problema dan yang terkait dengan munculnya komunitas tradisional di suatu negara atau national state. Contohnya seperti kasus imigran Turki yang tinggal di Jerman. Konsep pasca nasional berbeda pemahaman dengan konsep kewarganegaraan tradisional. Oleh karena itu, identitas nasional sebagai turunan dari national states dan nasionalisme merupakan bentukan sifatnya artifisial sekunder. Hasil kesepakatan saja bahkan bisa merupakan dominasi suatu identitas. Hak kewarganegaraan berbasis pada perseorangan atau personalhood. Kewarganegaraan berbasis pada perseorangan. Konsep kewarganegaraan bukan lagi identitas warga dari beragam posisi seperti kultur, religius, seks, regional, bahkan tradisional. Seperti identitas nasional di Jerman yang sekarang ini terancam dengan hadirnya identitas kultur yang dibawa oleh orang Turki dari generasi ketiga orang Turki di Jerman, yang oleh Fauzi Baban diistilahkan sebagai Turki Jerman, yang diartikan sebagai orang Jerman tetapi berkarakter Turki. Menolak sebagai foreigner seperti yang dilakukan oleh komunitas Turki Jerman bukan bermaksud asimilasi. Menolak status sebagai foreigner ditolak bukan karena tidak memiliki hak kewarganegaraan, tetapi asal yang berbeda. Memang konsep kewarganegaraan bukan sekedar masalah status hak yang legal dari suatu komunitas politik, namun juga identitas dan kepemilikan hak dijalankan baik secara politik, ekonomi, sosial, dan kultur dari beragam komunitas. National citizenship dan post-national citizenship merupakan suatu konsep baru yang berupaya memberikan penjelasan bagi pemenuhan hak kewarganegaraan sebagai akibat dari munculnya pendatang Turki tradisional. Di sisi lain, national citizenship yang dikatakan kewarganegaraan tradisional tetap berperan penting sejalan dengan masih eksisnya national state itu sendiri sebagai subjek hukum. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.